Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Bapak Ibu, setiap malam ada satu kebiasaan tidur yang hampir semua orang berusia di atas 60 tahun lakukan tanpa sadar. Terlihat aman bahkan terasa nyaman, tetapi diam-diam bisa menghentikan aliran darah ke otak dalam hitungan menit. Tidak ada nyeri dada, tidak ada pusing, tidak ada tanda peringatan. Kita tidur merasa sehat, lalu bangun dengan mulut mencong atau tangan yang tak lagi bisa digerakkan. Dan yang lebih mengejutkan penyebabnya bukan karena rokok pola makan atau kurang olahraga, melainkan hanya dari cara kita tidur selama bertahun-tahun. Hari ini saya, Dr. Rahmat Widodo, dokter spesialis kesehatan lansia, dengan pengalaman puluhan tahun merawat pasien di berbagai daerah di Indonesia, ingin mengajak Bapak Ibu melihat lebih dalam. Ada 9 kebiasaan tidur yang selama ini dianggap sepele, padahal bisa menjadi penyebab stroke perdarahan otak atau lonjakan tekanan darah di saat kita paling tidak berdaya ketika sedang terlelap. Saya tidak hanya akan menjelaskan bagaimana kebiasaan ini mengganggu aliran darah ke otak, tetapi juga akan menunjukkan contoh nyata dari para pasien lansia yang pernah saya tangani yang kehidupannya berubah hanya karena satu malam tidur dengan posisi yang salah. Bapak Ibu mungkin bertanya, apakah hal ini benar-benar bisa terjadi hanya karena tidur? Jawabannya iya, dan risikonya bahkan lebih tinggi jika kita sudah memiliki tekanan darah tinggi, kolesterol, atau gangguan jantung. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang tidak pernah merasakan gejala apapun sebelumnya. Mereka tidur dalam keadaan sehat, lalu terbangun dalam kondisi yang tidak lagi sama. Karena itu, saya ingin Bapak Ibu mengikuti penjelasan ini sampai akhir. Setiap poin yang akan kita bahas bukan hanya informasi, tetapi bisa menjadi penyelamat nyawa Bapak Ibu atau orang yang Bapak Ibu sayangi. Malam ini mungkin adalah waktu yang tepat untuk mulai mengubah cara kita tidur. Banyak lansia di Indonesia yang sudah terbiasa tidur telentang tanpa bantal sejak muda. Alasannya beragam. Ada yang percaya posisi ini membuat punggung tetap lurus dan sehat. Ada yang merasa napas lebih lega, bahkan ada yang menjadikannya kebiasaan sejak masa dinas militer atau pekerjaan lapangan. Namun pada usia di atas 60 tahun tubuh tidak lagi bekerja seperti dulu, dan posisi tidur yang terlihat sederhana ini justru bisa menjadi pemicu masalah serius di otak. Ketika kita tidur dengan kepala sejajar, jantung darah dari otak harus mengalir kembali ke jantung melawan gaya gravitasi. Pada orang muda pembuluh darah di leher dan otak masih lentur sehingga aliran ini tidak terlalu terganggu. Tetapi pada lansia pembuluh darah cenderung lebih kaku dan menyempit. Akibatnya aliran balik melambat darah bisa menggenang di pembuluh vena otak dan pada kondisi tertentu dapat membentuk gumpalan darah. Penelitian di RS Pusat Otak Nasional Jakarta tahun 2023 menunjukkan bahwa tidur telentang tanpa bantal dapat menurunkan efisiensi aliran vena otak hingga 18% pada orang berusia di atas 65 tahun. Penurunan ini terlihat lebih signifikan pada pasien yang juga mengalami hipertensi atau fibrilasi atrium. Saya teringat seorang pasien saya di Pekalongan, Pak Surya, 76 tahun. Mantan pelaut yang selalu tidur telentang tanpa bantal sejak masa mudanya. Suatu pagi istrinya menemukan beliau sulit berbicara dan tangan kirinya lemas. Hasil CT scan menunjukkan adanya gumpalan kecil di arteri otak yang diduga terbentuk saat beliau tidur. Sejak itu beliau harus berjalan dengan tongkat dan berbicara lebih lambat dari sebelumnya. Perubahan sederhana dapat membuat perbedaan besar. Mengganjal kepala sekitar 30 derajat dengan bantal yang menopang lekuk leher dapat membantu gravitasi mengalirkan darah dari otak lebih lancar. Pilih bantal yang tidak terlalu tinggi agar dagu tidak menunduk ke dada. Langkah kecil ini bisa membantu menjaga otak tetap mendapatkan suplai darah dan oksigen yang stabil sepanjang malam. Banyak lansia di Indonesia yang merasa tidur tengkurap memberi rasa nyaman. Ada yang mengatakan posisi ini membantu mengurangi nyeri punggung. Ada yang menyukai tekanan di dada atau merasa seperti berada dalam kepompong yang aman. Kebiasaan ini mungkin terbentuk sejak muda, namun pada usia di atas 60 tahun tubuh merespons posisi ini dengan cara yang berbeda, bahkan berbahaya bagi otak. Saat tidur tengkurap leher hampir selalu diputar ke satu sisi agar bisa bernapas. Posisi ini memberi tekanan pada arteri vertebral pembuluh darah yang membawa oksigen dari tulang belakang ke bagian belakang otak. Bagian otak ini mengatur keseimbangan koordinasi dan kesadaran. Jika aliran darah di sini terhambat dalam waktu lama, risiko kekurangan oksigen meningkat.
Selain itu, kepala yang tenggelam ke bantal empuk atau kasur akan menekan arteri karotis di leher. Kombinasi tekanan ini membuat darah yang keluar dari otak melambat menggenang dan pada kondisi tertentu membentuk gumpalan. Penelitian yang dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2022 menemukan bahwa tidur tengkurap dapat mengurangi aliran darah arteri vertebral hingga 40% pada lansia, terutama bila dikombinasikan dengan bantal yang terlalu tebal atau empuk. Penurunan suplai oksigen ini sering tidak disadari karena tubuh jarang membangunkan kita untuk memperbaiki posisi pada usia lanjut. Saya ingat seorang pasien di Bandung, Ibu Ratih, 81 tahun, yang menderita refluks asam dan terbiasa tidur tengkurap untuk mengurangi rasa tidak nyaman di perut. Suatu pagi, putrinya menemukan beliau bicara pelo dan sulit berdiri. Hasil pemeriksaan menunjukkan beliau mengalami stroke di bagian belakang otak yang memengaruhi keseimbangan dan koordinasi. Tidak ditemukan penyumbatan besar di arteri utama, namun pembuluh darah yang lebih kecil mengalami sumbatan kemungkinan akibat aliran darah yang terhambat saat tidur. Bagi lansia yang memiliki riwayat hipertensi, kolesterol tinggi, sleep apnea, atau menggunakan obat tidur tengkurap dapat semakin berisiko. Otot saluran napas lebih mudah kolaps, kadar oksigen dapat turun tanpa terasa, peluang terbentuknya gumpalan darah pun meningkat. Jika Bapak Ibu terbiasa tidur tengkurap, mulailah mencoba perubahan secara bertahap. Cobalah tidur miring, idealnya miring ke kiri dengan bantal yang menjaga kepala sejajar dengan tulang belakang. Gunakan bantal peluk di depan tubuh untuk mencegah tubuh berputar kembali ke posisi tengkurap. Perubahan kecil ini dapat membantu menjaga aliran darah dan oksigen tetap stabil, melindungi otak dari risiko yang mungkin terjadi saat tidur. Di banyak daerah di Indonesia, terutama di wilayah pegunungan atau saat musim hujan, kebiasaan tidur dengan selimut menutupi kepala sudah menjadi hal yang umum. Banyak orang melakukannya untuk menghalangi angin malam, mengurangi cahaya lampu, atau meredam suara bising dari luar. Ada juga yang merasa lebih hangat dan aman ketika seluruh tubuh termasuk kepala tertutup rapat oleh selimut tebal. Namun di balik rasa nyaman itu ada bahaya yang jarang disadari oleh lansia. Ketika kepala tertutup, selimut udara yang dihirup dan dihembuskan hanya berputar di ruang kecil di sekitar hidung dan mulut. Sepanjang malam kadar oksigen dalam ruang ini menurun sementara kadar karbon dioksida meningkat. Pada orang muda tubuh dapat dengan cepat merespons penurunan oksigen ini, tetapi pada lansia kemampuan tubuh untuk mendeteksi dan mengoreksi kekurangan oksigen melemah. Kondisi kekurangan oksigen dan tingginya karbon dioksida menyebabkan darah menjadi lebih kental. Darah kental akan mengalir lebih lambat, meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah kecil di pembuluh otak. Gumpalan ini bisa tetap diam selama tidur, lalu bergerak saat tekanan darah naik di pagi hari, memicu serangan stroke secara tiba-tiba. Penelitian yang dilakukan di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta tahun 2021 menunjukkan bahwa tidur dengan aliran udara terbatas dapat menurunkan saturasi oksigen hingga 5-7% pada lansia sehat. Dan penurunan ini berulang setiap malam dapat memengaruhi fungsi kognitif serta meningkatkan risiko stroke. Saya pernah menangani kasus Pak Hasim 80 tahun dari Yogyakarta yang sejak muda selalu tidur dengan selimut menutupi kepala. Suatu pagi istrinya mendapati beliau sulit membuka mata, bicara tidak jelas, dan tidak mampu mengangkat tangan kanan. Pemeriksaan menunjukkan beliau mengalami stroke kecil di bagian otak yang mengatur gerakan halus, kemungkinan besar dipicu oleh kekurangan oksigen selama tidur. Bagi Bapak Ibu yang terbiasa menutupi kepala saat tidur, pertimbangkan untuk mengganti cara melindungi diri dari cahaya atau suara. Gunakan penutup mata untuk menghalangi cahaya dan sumbat telinga untuk meredam suara. Pilih selimut yang hangat namun ringan dan dapat bernapas sehingga udara tetap mengalir. Menjaga kepala tetap terbuka saat tidur bukan hanya soal kenyamanan, tetapi tentang memastikan otak mendapatkan suplai oksigen yang dibutuhkan sepanjang malam. Bagi sebagian lansia di Indonesia, terutama yang sering mengalami nyeri punggung, sesak napas, atau kesulitan berbaring datar setelah operasi, tidur di kursi malas atau recliner terasa lebih nyaman. Duduk bersandar dengan sudut 45-60 derajat dianggap bisa mengurangi tekanan di punggung dan membantu bernapas lebih lega. Tidak sedikit yang akhirnya menjadikan kursi ini sebagai tempat tidur utama, bahkan bertahun-tahun. Namun posisi tidur setengah duduk ini memberikan dampak berbeda terhadap sirkulasi darah, khususnya di usia lanjut. Saat tubuh berada pada posisi semi tegak, untuk waktu lama, gravitasi akan menarik darah ke bagian bawah tubuh, terutama kaki.
Hal ini menyebabkan darah menggenang di pembuluh vena kaki, membuat alirannya kembali ke jantung dan otak menjadi lebih lambat. Pada orang muda, sistem peredaran masih mampu mengimbangi, tetapi pada lansia pembuluh darah sudah kaku, katup vena melemah, dan darah lebih kental akibat dehidrasi ringan yang umum terjadi di malam hari. Kondisi ini menciptakan peluang terbentuknya gumpalan darah. Jika gumpalan ini terbentuk di kaki, ia bisa terlepas saat kita bangun atau mengubah posisi di pagi hari, lalu bergerak menuju otak, memicu stroke secara tiba-tiba. Penelitian di RSUP Dr. Karya di Semarang menunjukkan bahwa tidur dengan posisi semi tegak lebih dari 5 jam selama 1 malam meningkatkan risiko terbentuknya deep vein thrombosis DVT pada lansia hingga 21% dibandingkan tidur berbaring. Saya pernah menangani Ibu Wati, 78 tahun dari Surabaya, yang sejak operasi pinggul 5 tahun lalu hanya tidur di kursi malas. Awalnya beliau hanya mengeluhkan kaki bengkak setiap pagi, tetapi suatu hari beliau terbangun dengan tangan kanan lemas dan kesulitan berbicara. Pemeriksaan menunjukkan adanya stroke kecil di otak akibat gumpalan darah yang kemungkinan terbentuk saat tidur di kursi. Bila Bapak Ibu memang perlu tidur dengan kepala lebih tinggi, usahakan menggunakan tempat tidur yang dapat diatur ketinggiannya atau gunakan bantal baji wedge pillow yang menopang tubuh secara merata tanpa menekan kaki. Luangkan waktu untuk meregangkan dan menggerakkan kaki sebelum tidur dan setelah bangun. Dengan begitu, kita tetap bisa mendapatkan kenyamanan tanpa mengorbankan kesehatan otak. Banyak lansia di Indonesia, terutama yang sudah lanjut usia, merasa paling nyaman tidur miring ke kanan sambil menyelipkan satu lengan di bawah bantal. Kebiasaan ini sering terbentuk sejak muda mungkin, karena merasa lebih hangat, aman, atau sekadar sudah terbiasa. Bahkan ada yang mengira posisi ini baik untuk pencernaan karena dianjurkan miring ke kanan setelah makan. Namun jika dilakukan sepanjang malam dan bertahun-tahun, posisi ini dapat memberikan tekanan berbahaya pada pembuluh darah dan saraf penting di leher dan bahu. Saat lengan berada di bawah bantal dan kepala bertumpu di atasnya, arteri karotis dan arteri subclavia di leher dan bahu dapat tertekan. Arteri-arteri ini adalah jalur utama yang membawa darah kaya oksigen ke otak. Tekanan yang berlangsung berjam-jam akan memperlambat aliran darah, menyebabkan darah menggenang di satu sisi kepala dan berisiko membentuk gumpalan darah. Pada pagi hari, ketika tekanan darah alami tubuh meningkat, gumpalan ini dapat terlepas dan mengalir ke otak, memicu stroke secara tiba-tiba. Selain itu, posisi ini juga menekan plexus brachialis, yaitu kumpulan saraf yang mengatur pergerakan dan sensasi di lengan. Tekanan berkepanjangan dapat menyebabkan mati rasa, kesemutan, bahkan kerusakan saraf jika terjadi berulang. Pada lansia, pembuluh darah lebih kaku, darah lebih kental, dan jaringan saraf lebih rentan, sehingga dampaknya lebih cepat terasa. Penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa tidur dengan lengan terjepit di bawah bantal dapat mengurangi aliran darah ke otak hingga 15% pada sisi yang tertekan, terutama pada orang berusia di atas 65 tahun. Saya teringat Pak Joko, 74 tahun dari Semarang. Selama lebih dari 30 tahun, beliau selalu tidur miring ke kanan dengan lengan di bawah bantal. Suatu pagi istrinya menemukan beliau susah bangun, wajahnya mencong, dan kaki kirinya lemas. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyumbatan di arteri otak bagian kanan. Tidak ada riwayat kolesterol tinggi atau merokok, namun kebiasaan tidurnya menjadi faktor yang sangat mungkin berperan dalam kejadian tersebut. Untuk mengurangi risiko, cobalah beralih tidur miring ke kiri dengan lengan berada di depan tubuh atau di samping, bukan di bawah bantal. Gunakan bantal ergonomis yang menopang leher secara alami tanpa menekan bahu. Perubahan sederhana ini dapat menjaga aliran darah tetap lancar, melindungi otak, dan membantu Bapak Ibu bangun di pagi hari dengan tubuh segar dan bertenaga. Banyak lansia menganggap sering berganti posisi saat tidur itu hal biasa karena faktor usia, nyeri sendi, atau harus bangun ke kamar mandi. Namun kegelisahan ini bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga dapat menjadi tanda bahwa otak sedang berjuang mempertahankan aliran darahnya. Setiap kali tubuh bergerak atau berbalik dengan cepat, posisi kepala dan leher ikut berubah. Perubahan mendadak ini dapat memengaruhi aliran darah ke dan dari otak, terutama jika pembuluh darah sudah kaku atau menyempit akibat proses penuaan. Pada orang muda tubuh cepat menyesuaikan diri, tetapi pada lansia respons ini lebih lambat. Akibatnya setiap perubahan posisi berpotensi menciptakan momen singkat berkurangnya pasokan darah ke otak.
Penelitian di RS Pusat Otak Nasional Jakarta tahun 2022 menemukan bahwa lansia dengan pola tidur gelisah terbangun lebih dari 5 kali semalam atau sering berpindah posisi memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan sirkulasi otak mikro yang dalam jangka panjang dapat memicu stroke ringan berulang. Saya ingat seorang pasien Ibu Nani 76 tahun dari Makassar. Selama berbulan-bulan, beliau merasa selalu lelah meskipun tidur 7-8 jam. Suaminya bercerita bahwa hampir setiap 10-15 menit beliau berbalik dari kiri ke kanan. Suatu malam beliau terbangun dengan tangan kanan, terasa kesemutan dan sulit digerakkan. Pemeriksaan MRI menunjukkan adanya bekas stroke kecil yang kemungkinan terjadi saat tidur. Kegelisahan saat tidur juga bisa disebabkan oleh masalah lain seperti sleep apnea, gangguan irama jantung atau kadar oksigen rendah. Jika diabaikan, kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko stroke, tetapi juga dapat mempercepat penurunan fungsi kognitif. Untuk mengatasinya, penting bagi lansia menjaga rutinitas tidur yang tenang, hindari kafein atau alkohol di malam hari, gunakan bantal tubuh untuk menopang dan menstabilkan posisi, serta pastikan suhu kamar nyaman. Jika kegelisahan tetap terjadi, pemeriksaan tidur sleep study akan membantu menemukan penyebab dan solusinya. Tidur yang tenang dan stabil bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga merupakan cara menjaga otak tetap sehat di usia lanjut. Bagi banyak lansia, minum obat jantung atau tekanan darah sudah menjadi rutinitas harian. Namun tidak jarang ada malam-malam di mana obat terlewat. Alasannya beragam, lupa merasa tubuh sedang sehat, khawatir efek samping, atau bahkan kehabisan obat. Meski terlihat sepele, melewatkan 1 dosis pada malam hari dapat memicu masalah serius di waktu tidur, terutama bagi mereka yang sudah berisiko tinggi. Tekanan darah memiliki ritme alami menurun di malam hari, lalu meningkat kembali menjelang pagi. Pada lansia dengan hipertensi, penyakit jantung, atau gangguan irama jantung, tubuh tidak selalu mampu mengatur ritme ini dengan baik. Obat-obatan seperti penghambat beta, penghambat saluran kalsium, atau pengencer darah berfungsi menjaga kestabilan tekanan dan aliran darah selama jam-jam kritis tersebut. Jika dosis malam dilewatkan, perlindungan itu hilang dan tubuh menjadi lebih rentan. Tekanan darah bisa melonjak tajam antara pukul 3-6 pagi, periode di mana stroke paling sering terjadi. Denyut jantung dapat menjadi tidak teratur dan pembuluh darah yang sudah kaku karena usia lebih rentan mengalami penyumbatan akibat gumpalan darah yang terbentuk di malam hari. Penelitian oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia tahun 2021 menunjukkan bahwa pasien lansia yang sering melewatkan obat malam memiliki risiko stroke 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang patuh minum obat. Saya pernah merawat Pak Umar, 72 tahun dari Bogor, yang menderita hipertensi ringan. Suatu malam beliau lupa minum obat sebelum tidur. Keesokan paginya istrinya mendapati wajahnya mencong dan tangan kirinya lemas. Pemeriksaan menunjukkan adanya stroke iskemik yang kemungkinan besar dipicu oleh lonjakan tekanan darah di dini hari. Untuk mencegah hal ini, penting membuat sistem pengingat yang efektif. Atur alarm di ponsel simpan obat di tempat yang mudah dijangkau seperti meja samping tempat tidur, atau minta anggota keluarga mengingatkan. Konsistensi adalah kunci. Bahkan 1 malam terlewat bisa berdampak besar bagi kesehatan otak dan jantung di usia lanjut. Dengan minum obat tepat waktu setiap hari, Bapak Ibu sedang memberi perlindungan terbaik untuk tubuh saat tidur. Di banyak daerah di Indonesia yang berhawa sejuk, atau bagi mereka yang menggunakan pendingin ruangan tidur di kamar dingin, sering dianggap membuat tidur lebih nyenyak. Beberapa lansia bahkan membuka jendela di malam hari untuk mendapatkan udara segar. Namun bila suhu kamar terlalu rendah dan leher tidak ditopang dengan baik, risiko terhadap kesehatan otak dapat meningkat secara diam-diam. Suhu dingin memicu penyempitan pembuluh darah vasokonstriksi sebagai respons alami tubuh untuk mempertahankan panas. Jika hal ini terjadi di leher, arteri karotis dan arteri vertebral, 2 jalur utama yang mengirimkan darah kaya oksigen ke otak, akan mengalami penyempitan sementara. Pada lansia di mana pembuluh darah sudah kaku dan aliran darah lebih lambat, penyempitan ini dapat mengurangi suplai oksigen ke otak secara signifikan. Masalah bertambah ketika leher tidak ditopang dengan baik. Posisi kepala yang menunduk ke depan atau miring terlalu lama dapat menekan pembuluh darah dan memperburuk hambatan aliran darah. Kombinasi suhu dingin dan posisi leher yang salah menciptakan kondisi ideal bagi terbentuknya gumpalan darah di malam hari.
Penelitian di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menunjukkan bahwa tidur pada suhu di bawah 18 tanpa penopang leher yang tepat dapat menurunkan aliran darah otak hingga 12% pada lansia sehat. Saya pernah menangani Ibu Siti 78 tahun dari Malang yang suka tidur dengan jendela terbuka saat udara dingin. Beliau menggunakan bantal tipis yang membuat leher sedikit menunduk. Suatu pagi, beliau terbangun dengan pusing hebat dan bicara pelo. Pemeriksaan menunjukkan adanya stroke di batang otak area yang dipasok oleh arteri vertebral di leher. Untuk menghindari risiko ini, Bapak Ibu disarankan menjaga suhu kamar di kisaran 18-20 dia, menggunakan bantal dengan ketebalan sedang yang menjaga kepala sejajar dengan tulang belakang, serta menghindari posisi leher menunduk atau terputar tajam. Perubahan kecil ini dapat membantu menjaga aliran darah ke otak tetap optimal sepanjang malam. Bagi sebagian orang, makan malam yang lezat lalu diakhiri dengan segelas minuman beralkohol terasa seperti cara sempurna menutup hari. Banyak lansia yang percaya bahwa perut kenyang dan sedikit alkohol akan membuat tidur lebih nyenyak. Namun kebiasaan ini justru dapat memicu masalah serius bagi otak, terutama jika langsung tidur setelahnya. Saat kita makan dalam porsi besar, terutama makanan tinggi lemak garam atau gula tubuh, mengalihkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk membantu memecah dan menyerap nutrisi. Akibatnya aliran darah ke otak sedikit berkurang. Pada orang muda, penurunan ini biasanya tidak menimbulkan masalah, tetapi pada lansia dengan pembuluh darah yang sudah kaku dan sempit, efeknya dapat lebih berbahaya. Ketika alkohol ditambahkan, risikonya meningkat. Alkohol awalnya melebarkan pembuluh darah sehingga membuat tubuh terasa hangat dan mengantuk. Namun setelah efek awal itu hilang, pembuluh darah kembali menyempit. Perubahan mendadak ini dapat menyebabkan fluktuasi tekanan darah dan mengganggu irama jantung. Kombinasi aliran darah ke otak yang berkurang karena pencernaan dan ketidakstabilan tekanan darah akibat alkohol menciptakan kondisi yang ideal bagi terbentuknya gumpalan darah di malam hari. Penelitian di Universitas Indonesia tahun 2021 menemukan bahwa tidur dalam waktu 1 jam setelah makan besar meningkatkan risiko fluktuasi tekanan darah malam hari hingga 27% pada lansia, terutama jika disertai konsumsi alkohol. Saya teringat Pak Rahman, 74 tahun dari Padang, yang gemar makan malam dengan rendang nasi hangat dan segelas arak. Suatu malam ia langsung tidur setelah makan dan minum. Pagi harinya ia sulit bicara dan tidak mampu menggerakkan tangan kirinya. Pemeriksaan menunjukkan ia mengalami stroke iskemik yang kemungkinan besar dipicu oleh kombinasi makan berat dan alkohol sebelum tidur. Untuk mencegah hal ini, disarankan makan malam setidaknya 2-3 jam sebelum tidur, membatasi porsi, menghindari makanan terlalu asin atau berlemak di malam hari, dan jika minum alkohol, lakukan pada siang atau sore hari. Dengan begitu, otak tetap mendapatkan suplai darah dan oksigen yang optimal sepanjang malam. Dari 9 kebiasaan tidur yang telah kita bahas, semuanya memiliki satu kesamaan, mengganggu kelancaran aliran darah dan suplai oksigen ke otak pada saat tubuh sedang beristirahat. Mulai dari posisi tidur yang salah, kebiasaan menutup kepala dengan selimut, tidur di kursi malas, hingga lengan terjepit di bawah bantal. Setiap kebiasaan ini mungkin terlihat sepele, tetapi pada lansia dampaknya dapat menjadi pemicu stroke yang terjadi diam-diam di malam hari. Kabar baiknya, sebagian besar risiko ini bisa dicegah. Perubahan sederhana seperti meninggikan kepala sedikit saat tidur, memilih posisi miring yang aman, memastikan leher tertopang dengan baik, menjaga suhu kamar, tidak melewatkan obat, serta memberi jeda antara makan malam dan waktu tidur dapat membuat perbedaan besar bagi kesehatan otak. Bapak Ibu perlu ingat, di usia lanjut tubuh bekerja dengan batasan yang berbeda. Pembuluh darah tidak lagi se-fleksibel dulu, darah cenderung lebih kental, dan sistem pengaturan tekanan darah tidak secepat saat muda. Karena itu, setiap langkah pencegahan sekecil apapun memiliki arti yang lebih besar untuk melindungi kemampuan berbicara, bergerak, mengingat, dan menikmati hidup secara mandiri. Mulailah malam ini. Pilih satu kebiasaan yang paling mungkin Bapak Ibu ubah, lalu lakukan secara konsisten. Jika ada yang belum jelas, konsultasikan dengan tenaga medis. Silakan bagikan di kolom komentar kebiasaan apa yang akan Bapak Ibu ubah setelah mendengar penjelasan ini. Semoga langkah kecil ini menjadi awal dari tidur yang lebih aman dan hidup yang lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, panjang umur, dan tidur dengan aman setiap malam.